Hai, saat ini saya lagi di Kebun Misi di Ohenol. Ini adalah lokasi di mana panitia pembangunan gereja Oheloon buat kebun dengan menggunakan tanah misi, tentu atas izin dari keuskupannya. Jadi untuk cari dana, mereka punya rencana jangka panjang. Sebenarnya sih jangka panjang tidak panjang-panjang amat, hanya mungkin 3-4 tahun ke depan. Karena bangun gereja baru itu juga butuh dana yang besar. Maka umat atau panitia berinisiatif untuk menggunakan lahan tidur milik keuskupan di tanah Ohenol namanya, untuk bisa menanam tanaman jangka pendek. Ini ada 2. Yang pertama adalah ini jagung. Ini baru kurang lebih 2 bulan lalu ya. Tapi mereka baru bertanam mungkin 1 bulan yang lalu atau bahkan 3 minggu lalu. Sudah tumbuh nih jagung, lihat kebun jagung di belakang saya. Tapi juga ada ubi. Ini ada ubi ya, saya tunjukin ubinya. Nah ini nih, mudah-mudahan bisa terlihat. Nah ini ubi, jadi di sela jagung ditanam ubi. Nah diperkirakan dalam waktu 3-4 bulan ke depan, kebun jagung sudah bisa dipanen dan juga ubi-ubian juga sudah bisa dipanen, sehingga mereka jual kepada masyarakat dan menghasilkan uang sebagai dana swadaya masyarakat atau dana swadaya umat untuk pembangunan gereja. Lihat, mereka tidak gunakan cara yang lama untuk mencari dana. Biasanya buat proposal, kalau bangun gereja ya, biasanya buat proposal dan dikirim kemana-mana. Dan biasanya itu dianggap sebagai cara yang sudah lumrah. Tapi juga mungkin para donatur tidak terlalu tertarik untuk membantu yang model seperti itu. Maka mereka tidak bermodalkan proposal. Mereka bermodalkan hasil karya mereka sendiri dengan mendorong umat untuk melakukan bertanam tanaman yang bisa dipakai untuk kebutuhan masyarakat sehingga bisa dijual. Ini panitianya sudah terbentuk setahun yang lalu dan mereka saat ini sedang mencari dana. Ini lokasi kebunnya, saya dengar kurang lebih 1 hektar lebih atau hampir sampai 2 hektar untuk mereka gunakan. Nah ini tanahnya. Kalau dengar cerita tentang sejarah tanah di Ohenol, Ohenol punya tanah yang hitam tanahnya, dan tanah yang dikenal subur. Dari dulu para misionaris Bruder dari tarekat MSC yang berkarya di sini sudah membuat sebuah lahan yang sangat luas, kurang lebih 100 hektar dari tanah misi digunakan untuk bertanam tanaman ya, karena cocok sekali untuk tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, maupun juga untuk tanaman jangka pendek seperti ubi-ubian, jagung, dan lain sebagainya. Umat stasi Ohenol itu salah satu stasi yang kecil, tapi mereka sangat padu mau mengupayakan dana untuk pembangunan gereja mereka dengan mengolah lahan ini, lahan tidur yang sudah mungkin tidak digunakan untuk beberapa waktu, tapi mereka mau olah itu untuk kepentingan pendanaan gereja. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat, lihat ini satu bentuk pemberdayaan umat. Saya bertanya kepada salah satu tokoh umat yang menjadi inisiator dari kegiatan ini. Beliau mengatakan bahwa ini benar-benar satu model baru dalam pencarian dana. Mereka akan hasil dari tanaman yang ditanam di sini akan dijual kepada masyarakat, dan targetnya adalah dalam 3-4 bulan ke depan mereka sudah bisa jual kepada masyarakat di kota Langgur, kota Tual, istilahnya Maluku Tenggara ini, dengan ubi. Itu tahap pertama. Tahap kedua, setelah ubi dan jagung, mereka akan menanam porang. Jadi ubi porang itu sekarang lagi keren ya. Ubi porang ini ubi yang besar manfaatnya. Saya dengar juga nanti saya akan mewawancara kepada tokoh umat yang menjadi penggerak ini. Jadi Bapak Ibu, kita akan dengarkan testimoni atau cerita singkat dari beliau tentang bagaimana memberdayakan umat
mencari dana, tapi dengan tidak mengirimkan proposal seperti layaknya tentu pembangunan gereja yang lain, tapi mereka mengupayakan melalui kebun yang kita saksikan bersama ya, di tanah yang bagus sekali. Tanah ini hanya kecil, termasuk tanah yang subur, yang dikenal dari dulu sampai sekarang. Sementara untuk bagian pertama dari ini saya seperti ini, deskripsi saya seperti ini. Nanti kita akan dengarkan sedikit dari komentar beberapa tokoh yang hari ini bersama dengan kami mengunjungi lokasi kebun ini. Oke, kita saat ini berjumpa dengan Ketua Pembangunan Gereja Santo Antonius Ohe-Loon. Tapi kami berada di puncak Kampung Ohe-Nol, dan di latar belakang kita saksikan ada kebun dan lain sebagainya. Kita bertanya kepada Om Tom Reaan tentang program panitia terkait dengan pembangunan gereja. Om Tom, coba ceritakan sedikit, mengapa sampai memprogramkan harus bertanam tanaman yang bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan bagaimana panitia punya inisiatif? Ya, panitia ini dibentuk baru Oktober kemarin, September. Berarti baru 2-3 bulan ya? Ya, September 2021. kita membuat program. Pertama, kenapa kebun? Orang Loon itu 70% hidupnya dari pertanian. Ya, dengan jualan utama embal dan jagung. Dan itu seluruh Kei mengetahuinya dengan baik, bahwa orang Loon selalu yang pertama jual jagung di Kepulauan Kei. Tidak banyak sumber daya di Ohe-Loon dan di masyarakat Loon. Orang sebagian besar petani. Karena itu kalau membangun gereja dengan nilai besar 4-5-6 miliar, pasti para petani tidak sanggup untuk membiayainya. Kalau kita buat usaha-usaha yang lain, ataukah buat proposal untuk minta dari para pengusaha dan para penyumbang dari luar, itu juga merupakan cara yang selama ini dipakai di berbagai tempat. Tetapi kita sangat tergantung kepada kebaikan hati orang lain. Karena itulah kita mulai dari potensi yang kita punya. Karena orang Loon sebagian besar adalah petani, 70% hidup dari pertanian, maka kita mulai dari pertanian. Tentu saja kita akan pilih komoditi apa yang harus kita jual dari pertanian ini. Karena kalau kita buat kebun biasa, kebun embal, ubi kayu, dan jagung, pasti susah untuk kita perdagangkan sampai mencapai sekian miliar biaya pembangunan gereja itu. Maka kita berpikir komoditi yang nanti kita siapkan untuk pertanian ini adalah, atau yang kita tanam adalah porang. Porang merupakan komoditi baru yang muncul di Indonesia dan pasarannya cukup meyakinkan di Cina, di Jepang, dan di luar negeri yang lain. Karena itulah maka kita memulai usaha pertanian ini dengan minta izin dari keuskupan. Tanah keuskupan cukup luas di sini dan tidak pernah dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dan kita mulai sekarang, kita buka 1,6 hektar tahun ini. Tapi karena pembukaannya cukup terlambat, maka kita tidak tanam orang pertama. Kita tanam sekarang ini ada jagung, ada talas. Talas yang sudah kita tanam ini kurang lebih ada 2.000 pohon. 2.000 pohon talas. Dan bulan Juli kita akan panen. Dan ini yang menjadi modal pertama kita nanti. Kalau kita bisa jual 2.000 pohon talas ini, maka kita mungkin bisa dapatkan sekitar 60-70 juta dari hasil kebun. Sesudah itu tahun depan kita akan tanam porang.
Dengan kita buka tambah lagi mungkin 2 hektar sehingga ada kurang lebih 3 hektar yang kita tanam porang tahun depan. Tahun ini kita hanya buat uji coba tanam porang untuk beberapa pohon sebagai sebuah percobaan untuk kita lihat hasilnya seperti apa tahun depan. Tapi tahun depan kita akan tanam porang 3 hektar. Lalu kita ekspor apakah ke Makassar atau ke Surabaya. Jual ke sana. Mudah-mudahan dengan usaha ini di mana masyarakat petani bisa mengerjakannya sendiri, maka kita bisa memiliki kesempatan dari daya upaya sendiri, dari potensi yang kita miliki para petani, kita bisa menghasilkan sesuatu yang meyakinkan untuk membiayai ini. Dalam 5 tahun kami perkirakan, kami rencanakan ya. Kami rencanakan dalam 5 tahun kita sudah memiliki cukup biaya untuk membangun sebuah kemudian. Dalam 5 tahun itu kita akan mencoba membuka lahan terus setiap tahun, dan mudah-mudahan dalam 3 tahun pertama kita sudah mencapai 6 hektar atau 7 hektar. Ya. Kalau 6 hektar atau 7 hektar ini kita bisa tanami porang semuanya, maka dalam tahun ke-6 atau tahun ke-7 itu kita sudah memiliki cukup dana untuk membiayai seluruh pembangunan gereja tanpa atau belum memperhitungkan dukungan-dukungan dari luar. Apakah itu kita edarkan proposal kepada saudara-saudara dan para penyumbang yang berbaik hati, itu kita belum hitung. Kita hitung potensi kita sendiri. Baik Om Tom. Ini secara perhitungan atau perencanaan kan sudah matang. Kurang lebih 5 tahun daerah sini akan ditanam dengan porang. Ini satu tanaman yang seperti dijelaskan itu sangat lagi viral dan digunakan di tingkat internasional ya. Kalau diperkirakan dalam 1 tahun begitu, berapa kurang lebih panen untuk porang itu sendiri? Panen porang itu 1 hektar kita bisa dapatkan kurang lebih 140 juta dalam 1 hektar. Ya. Maka kalau kita bisa bikin 6 hektar, kita dapat cukup uang. Ya, berarti sekitar 700-800 juta ya, kalau dalam 6 hektar. Dan itu secara bertahap dilakukan oleh panitia dan juga oleh umat secara mandiri begitu. Nah, dan ini semua dikerjakan manual sekarang. Iya. Manual, tidak menggunakan peralatan-peralatan canggih. Seandainya kita memang menggunakan peralatan canggih mungkin lebih cepat. Iya, targetnya akan lebih cepat tercapai ya. Pakai traktor besar untuk bisa membersihkan lahan, maka akan lebih cepat. Iya, baik. Kalau rencana atau target dari panitia untuk pembangunan gereja kira-kira nominalnya berapa hitungan secara kasar ya? Mungkin 6 sampai 7 miliar. 7 miliar, 6 sampai 7 miliar. Dan panitia sudah mulai dengan pemberdayaan umat yang sederhana, tidak mulai dengan proposal. Dan saya kira ini cara baru di Maluku Tenggara, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Inisiatif dari panitia yang luar biasa mendorong umat untuk menggunakan potensi-potensi mereka dengan bertanam. Tidak dengan utama proposal lebih dulu ya. Kami bahkan belum menyusun proposal. Ini luar biasa. Belum ada proposal, belum ada gambar gereja, belum ada perhitungan-perhitungan yang gereja, tapi sudah perhitungan kasarnya sekitar 6 sampai 7 miliar untuk satu bangunan ya gereja yang tidak besar tapi megah. Ya, dan layak untuk tempat ibadah ya. Oke, baik Om Tom, terima kasih banyak. Ini saya kira Bapak Ibu yang akan menonton ini akan melihat bagaimana kreativitas umat bukan sekedar hanya mengirimkan proposal, tapi juga berusaha untuk mengoptimalkan potensi mereka dengan bertanam dan hasilnya akan menjadi swadaya umum untuk pembangunan awal gereja. Begitu Om ya? Oke. Apa kira-kira pesan yang Om mau sampaikan terkait dengan pembangunan gereja, tentu sebagai sebuah tempat ibadah rumah Tuhan ya, kita istilahkan begitu. Menurut Om, apa kira-kira yang menjadi nilai utama untuk sebuah pembangunan gereja di Oheloon terutama ya khususnya? Kebersamaan ya. Kebersamaan dalam damai. Itu yang kami. Saya berusaha atau kami semua berusaha dan berniat kalau bisa kita bersama-sama merasa bahwa gereja ini milik kita karena kita kerjakan
dari keringat kita. Ya, dari keringat kita. Bahwa kalau ada penyumbang yang berbaik hati untuk membantu, itu adalah rezeki dari Tuhan. Ya, dan memang kita sangat berharap juga untuk itu. Ya. Tetapi bahwa umat paling tidak merasa bahwa gereja ini adalah milik dia. Dan dengan demikian maka hidup beriman umat juga akan berakar dari kehidupan sehari-hari masyarakat, ya, berakar dari suatu penghayatan terhadap hidupnya sendiri sebagai petani, sebagai nelayan yang sederhana, membangun untuk Tuhan. Baik, Om Tom, poin tentang kebersamaan, persaudaraan itu dalam tugas 5 tugas utama gereja, koinonia, Ya. itu yang menjadi dasar ya. Dan saya rasa ini sangat tepat. Benar. Dan inspirasi ini akan menjadi dasar untuk membangun sebuah rumah Tuhan yang nanti menjadi pemersatu untuk umat sendiri, terutama dalam membangun keimanan dan kehidupan sosialnya. Rumah Tuhan itu sebuah ungkapan syukur sebetulnya. Harus ungkapan syukur dari umat kepada Tuhan. Bukan diberikan secara cuma-cuma oleh orang lain, tapi harus jadi ungkapan syukur daripada umat kepada Tuhan. Baik, spiritualitas itu yang sekarang diusahakan dengan langkah-langkah paling kecil, tapi punya dampak besar di kemudian hari. Oke, terima kasih banyak Om Tom. Ketua, nama lengkap beliau Bapak Thomas Reyaan, Sarjana Hukum, Ketua Panitia Pembangunan Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Stasi Loon, Ohei Loon, Paroki Kelanit ya, di Kabupaten Maluku Tenggara, kita kenal Kepulauan K, Provinsi Maluku, Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya ya Om. Baik, bye-bye. Iya, lahan lokasi kebun umat Stasi Ohei Loon, Kepulauan K, untuk menanam tanaman. Ini ada jagung, ubi-ubian, dan juga nanti kemudian tanaman porang. Ini adalah lahan tindur milik Keuskupan Amboina yang sudah lama tidak digunakan. Maka panitia meminta izin kepada Bapak Uskup untuk menggunakan lahan ini untuk mulai bertanam dan mengupayakan penghasilan untuk membangun gedung gereja mereka. Tentu kalau kita lihat sekarang lahan ini sudah boleh dikatakan sudah ditata. Banyak pohon yang sudah ditebang, dan sudah mulai ada tanaman-tanaman yang sudah dilakukan. Panitia sudah bekerja kurang lebih 3 bulan untuk memulai karya ini. Dan awalnya ini semua masih hutan, banyak pohon-pohonnya seperti kita lihat di sini. Tapi kemudian mereka sudah boleh dikatakan menebang pohon dan menyiapkan lahan untuk nanti bertanam tanaman seperti yang ada pada kita ini. Saat ini saya akan berwawancara atau berbicara dengan salah satu umat yang juga menjadi penggerak adanya kebun umat untuk pembangunan pencarian dana pembangunan gedung gereja Stasi Ohei Loon, Paroki Kelanit, Provinsi Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan K, Provinsi Maluku. Nah, di depan saya, saya biasa sapa dengan Om Wage, Om Wage Kilmas. Beliau adalah seksi usaha dana untuk pembangunan gereja Katolik Stasi Santo Antonius Padua Ohei Loon. Iya, kami selalu sapa dengan Om Wage. Om Wage, apa kabar? Ya, kabar baik-baik saja. Sehat? Tetap sehat, mantap. Hari ini saya berkesempatan berkunjung ke kebun yang diolah oleh panitia dan juga umat Katolik di Ohei Loon. Om Wage, apa yang Om Wage rasakan sebagai panitia usaha dana terkait dengan adanya kebun ini? Ya, yang kami rasakan beratnya di dana persiapan pembangunan gereja ini. Karena pembangunan gereja ini memerlukan dana yang sangat besar, maka kami panitia khususnya seksi usaha dana dengan panitia yang lain merencanakan dari awal untuk membuat pekerjaan kebun yang ada sekarang ini. Dan
tujuan dari kebun ini yang untuk menanam beberapa tanaman yang memang sudah disiapkan. Seperti yang kita lihat sekarang, yang pertama ditanam adalah jagung. Kemudian juga ada talas, seperti itu. Dari tanaman yang ada, mungkin dari hasilnya kita dapat bisa memperoleh sedikit dana untuk membantu sebagai dana awal untuk pembangunan gereja ini. Ya, berarti ini dana swadaya umat ya. Ya. Jadi kita tidak sekedar bermodal proposal, Ya. tapi mulai dengan upaya sendiri dari umat Ya. dengan menggunakan potensi umat yang ada untuk bisa menghasilkan dana awal untuk pembangunan. Ya, seperti Kira-kira Om Wage sebagai panitia, apakah ada rencana lain lagi selain bertanam buat kebun untuk mengumpulkan berhasil mengumpulkan dana awal itu? Apakah ada program lain lagi yang akan dilakukan oleh panitia khususnya usaha dana? Ya, selain dana awal dari hasil dari kebun ini sendiri, kami panitia juga berusaha mungkin saja, dan memang sudah direncanakan membuat proposal untuk proposal ini dijalankan ke beberapa donatur yang memang sudah ada, dan salah satunya mungkin dari bantuan Pemda juga, dan dari beberapa donatur yang lain yang memang kami sudah mencari berapa donatur yang memang sudah siap. Tinggal ada proposal yang memang dimasukkan untuk persiapan. Baik, terima kasih Om Wage. Jadi sambil menyusun proposal dan menghubungi beberapa donatur yang berkenan untuk membantu, termasuk juga pemerintah daerah, umat sudah mulai bergerak lebih awal ya. Jadi tidak menunggu sampai ada uang dulu, tapi umat mulai dengan kemandirian mencari cara untuk menghasilkan uang lebih dulu, sehingga punya modal sebelum nanti mendapat bantuan dari pihak lain ya. Tujuan dari kebun memang seperti begitu. Jadi sebelum bantuan dari luar datang, setidaknya panitia punya modal dasar dulu. Kalau memang modal dasarnya sudah kuat, baru kita mulai mencari bantuan dari luar. Jadi tidak mengharapkan bantuan dari luar. Kalaupun bantuan dari luar itu mungkin umat stasi yang mendiami daerah luar yang memang turut menyumbang, karena memang rasa bahwa memang sama-sama memiliki walaupun di luar daerah. Jadi keluarga yang ada di luar juga sangat-sangat mendukung pembangunan ini. Ya. Seperti itu. Baik, kalau kebun ini sendiri saya dengar baru mulai dibuat 2-3 bulan yang lalu ya. Berarti September, Oktober begitu ya. Ya. Nah, bagaimana keterlibatan umat awal untuk umat untuk membuka lahan ini? Sebelumnya kan lahan ini lahan tidur yang banyak sekali pohon-pohonnya, kayu-kayu dan lain sebagainya. Bagaimana menggerakkan umat untuk mulai terlibat dalam hal ini? Sebelum pekerjaan kebun ini awalnya dari sebuah perencanaan yang besar. Jadi perencanaannya mulai menghasilkan dana lewat pekerjaan kebun. Kemudian direncanakan bahwa dari kebun ini ditanam berapa tanaman seperti jagung, talas, kemudian ada juga tanaman porang, dan juga ada tanaman kayu yang memang mungkin 10-20 tahun ke depan kita bisa panen dari kayu yang memang sudah direncanakan itu. Jadi pekerjaan awalnya melibatkan semua umat stasi. Kemudian ada umat stasi yang memang kaunnya di luar, kita minta bantu untuk pembuatan kebun ini. Jadi pekerjaan kebun ini melibatkan banyak tenaga kerja. Jadi selain dari stasi sendiri, kemudian dari stasi tetangga yang memang semuanya berasal dari stasi Lon, tapi kaunnya di luar. Kemudian kami minta bantu dalam jumlah banyak. Kemudian lahan ini kebetulan milik keuskupan dan kami minta pinjam pakai. Kemudian setelah ada izin, lalu kami mulai dengan pekerjaan pembuatan kebun ini sampai sekarang. Jadi keterlibatan banyak orang, dan banyak orang itu memang sangat mendukung dengan suka rela tanpa ada biaya apapun. Seperti itu. Baik, Om Wage, mudah-mudahan panitia tetap bekerja mulai dengan apa yang sudah ada sekarang ini, dan kedepannya mudah-mudahan banyak orang juga tergerak untuk membantu, baik secara finansial, tapi juga tenaga, pikiran, ide-ide untuk membantu panitia dalam merealisasikan pembangunan gedung gereja. Kalau memang ada orang-orang dari luar sana yang memang tergerak hati untuk membantu kami sangat menantikan bantuan tersebut. Kalau memang ada hati yang tergerak untuk pembangunan gereja kami ini, kami siap menerima itu.
Tapi sebelumnya kami punya memang rencana awal, dana awal harus ada dulu, baru kami minta bantuan dari yang lain. Seperti itu yang bisa direncanakan. Baik, terima kasih banyak Om Wagi atas kesempatannya. Ya. Ayo silakan lanjutkan aktivitasnya. Bye-bye. Oke, saya lanjut. Inilah yang disebut sebagai tanaman talas dalam bahasa di daerah K. Salah satu jenis ubi-ubian yang ditanam oleh panitia yang tadi tidak kita lihat saksikan ada di tengah-tengah atau ada di antara tanaman jagung tentunya ya. Dan ini saya tunjukkan, ini jagung-jagungnya yang baru tumbuh. Kerja panitia kurang lebih baru 2 bulan efektifnya ya, membuka lahan dan kemudian mulai bertanam, tapi tanaman jagungnya tumbuh dengan cepat. Dan ini lokasinya akan diperluas lagi, kurang lebih sekitar 6 hektar. Jadi nanti akan dibuka lagi lokasi ini untuk lahan pertanian dari masyarakat, terutama dari warga umat dan panitia pembangunan gereja Stasi Santo Antonius Padua Loon yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan K, Provinsi Maluku. Ya, Om Tom, mengapa dipilih porang untuk ditanam di sini? Ya, bukan enbal, bukan jagung, bukan ubi, bukan talas. Karena semua tanaman itu tanaman lokal, itu bisa terserang hama babi hutan. Pemeliharaannya cukup merepotkan. Orang tidak dimakan babi hutan karena gatal. Pemeliharaannya kita cukup menyiangi 1-2 kali dalam 1 tahun. Sesudah itu kita sudah bisa ambil hasil. Nah, yang ketiga, harganya itu cukup mahal. Pasarannya luas. Kalau kita tanam tanaman lain, pasarannya sangat terbatas. Paling hanya untuk Kepulauan K. Ya mungkin di tetangga-tetangga boleh. Tetapi tidak bisa dijual kemana-mana. Harganya juga sangat murah. Sehingga kita pilihannya ke porang. Tanaman yang dengan harga yang cukup bersaing di pasaran dunia dan pemeliharaannya mudah. Dengan demikian kita bisa mendapatkan sesuatu dari sana. Oke. Demikian laporan langsung kami dari kebun gereja Ohenol yang saat ini digunakan oleh umat dan juga panitia pembangunan gereja Stasi Santo Antonius Padua Oheloon untuk rencana pembangunan gedung gereja Santo Antonius Padua. Dan kita berharap pembangunan ini tetap akan terlaksana dan dimulai dengan persaudaraan, koinonia, umat secara keseluruhan, dan juga bahu-membahu membuka sebuah lahan kebun sebagai bentuk swadaya umat yang ditanami dengan tanaman-tanaman yang berhasil guna untuk dijual dan kemudian menghasilkan dana awal untuk rencana pembangunan gereja Stasi Loon, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Indonesia. Demikian laporan singkat kami. Sampai jumpa.